itu dibuat sama siapa sih? Ya kan sejak tahun kapan sih kebun teh itu ada di puncak Bogor? Kenapa sih luas banget? Itu pas zaman penjajahan Belanda dibuat. Itu yang ngebuat penjajah. Iya, penjajah. Jadi di zaman penjajah itu udah ada tuh kebun teh di Bogor, di Taim. Nah, kebetulan di tepat titik itu, nah ketika Belanda dapat jarahan dari para raja-raja, dia ngejarah, nah dia dapat emas timbunan banyak. Nah, dia nimbun di desa itu emasnya, Ditimbun di situ. ditimbun di situ. Nah, terus dinamain nama orang dulu daerah yang itu yang ditandain namanya daerah Cikoneng. Nah, pada akhirnya karena di situ udah isu ada timbunan emas dari kerajaan. Nah, adalah yang tinggal di situ beberapa. Nah, akhirnya di situ jadi sebuah desa yang saat sekarang dikenal dengan desa Cikoneng. Kayak awal terbentuknya desa Cikoneng. Kayak gitu ya. Jadi Artinya apa Cikoneng? Cikoneng artinya Air kuning. ya Oke, ya mungkin buat teman-teman kan Cikoneng itu kan kalau di arti secara bahasa ya kan, Ci itu kan cai untuk bahasa Sunda, itu kan koneng itu kuning. Nah, mungkin kuning itu lebih ke emasnya mungkin ya. Jadi kayak gitu. Jadi namanya desa Cikoneng. Nah, jadi kayak gitu tuh kisah. Mungkin sosok itu mungkin sosok pemilik sosok kolonial, sosok penjajah itu mungkin gitu mungkin. Ya, ini masih berlibat nih. Karena ada kisah juga. Nah, setelah dia dari kejadian itu banyak kejadian lagi. Ya makanya kalau misalkan kita dari awalnya nggak ganggu, mereka tuh nggak ganggu. Nah, ini gara-gara ada 3 orang yang ganggu ini. Ada 3 orang itu nggak nanya-nanya kan, mau pindah, nggak mau apa. Tiba-tiba ditidur sendiri di kawasan berbeda. Jadi kita setelah hari ke-4 ke-5 itu ada yang ganggu, benar-benar ganggu. Nah, setelah itu di hari ke-5 sore saya juga ngalamin sih, tapi tar ceritanya saya juga ngalamin sih, tapi bisa cerita. Nah, pas sekitar jam 8-an habis pada Isya itu mulai tuh ada yang kesurupan satu. Itu pada Isya ada yang kesurupan. Ada yang kesurupan jam 8-an lah sih, jam 8. Itu posisi sedang rame-rame tiba-tiba ada yang kesurupan. Nah iya, posisi lagi rame-rame di ruangan, tiba-tiba ada yang keluar. Oh, ada yang keluar. Ikutin. Dia udah mau pergi ke tengah-tengah kebun teh, dijegat tuh akhirnya tuh. Ditanya. Posisi dia nggak sadar gitu. Udah nggak sadar tuh, tiba-tiba dia keluar. Nah, kebetulan di lapangan tuh lagi ada yang duduk-duduk lah, nongkrong. Ya kan. Akhirnya dia tanya mau kemana? Nggak jawab. Dijegat tuh dia tuh. Kemana? Nggak jawab. Akhirnya dia ngomong pakai bahasa Sunda. Yang artinya nggak tahu lah lagi itu bahasa ngomong gimana. Akhirnya dia tahan. Nggak boleh pergi. Kira ada yang bisa dikeluarin. Yang ngeluarin masih yang mahasiswa itu juga. Ya, masih teman juga kan, masih teman. Karena sebagian teman tuh orang dewasa lah yang mungkin ada kelas karyawan. Kelas karyawan iya. Sebagian ada yang paham lah yang kayak gitu. Jadi dikeluarin bisa, terus ditanya ya kan. Artinya kenapa? Dia cuma ngomong pusing, artinya pusing doang. Setelah sadar ditanya-tanya ya, setelah cuma pusing doang, pusing doang, nggak meninggal apalagi cuma pusing udah. Abis itu tiba-tiba ketemu tengah-tengah lapangan gitu bareng-bareng. Cuma bilang pusing gitu doang, nggak mau apa-apa lagi. Nah udah tuh setelah itu malam itu kita ada lagi yang keluar malam jalan-jalan ke tengah-tengah kebun teh. Ada lagi yang keluar, tapi keluar itu sebenarnya tahu lah tadi ada kejadian. Dia malah ya namanya mahasiswa mungkin iseng ya. Iya mungkin pengen tahu gitu kan. Dia naik ke atas puncak, ada bukit, naik ke atas sana jalan ke tengah-tengah kebun teh. Nah dia di sana tuh pas mau pulang dia lihat ada seorang sosok nenek yang berdiri yang nungguin di depan kos, tapi dia nggak nanya itu siapa, dia cuma lihat doang setarin, disangka warga gitu kan, warga doang kayak nenek biasa lagi, tapi di depan kos kebetulan putih semuanya jelas. Nah itu kebetulan posnya tuh nggak jauh dari sekolahan, tapi cuma dia doang, wah tuh ada nenek beda, mungkin orang kali ya, mungkin ya nanya terus masuk dalam sekolah dari keluar. Iya. Nah, iya. Nah terus dia tuh setelah melihat sosok nenek itu nggak nyamperin, hanya melihat aja gitu, langsung pergi lagi. Iya. Karena nggak curiga, jadi nggak curiga. Curiga.
Nah setelah itu besoknya orang yang lihat ini nanya, kan di sini ada nenek yang udah tua banget, kamu udah putih ya ke kuncen ini. Nah si Pak Budi ini dia ngomong, kamu lihatnya di sebelah pos ya? Iya, kamu tahu. Oh itu emang biasa di situ, biasa dia duduk situ. Oh itu juga. Iya, ternyata itu manusia Pak, bukan orang yang tinggal di sini udah lama banget. Sosok juga dia mau ada di situ setiap malam, gimana gitu. Kalau misalkan orang malam dari situ, dia nggak ganggu, dia nggak tahu cuma ada di situ doang gitu. Iya, pas nggak ganggu itu nggak ganggu. Nah, setelah dengar cerita kayak gitu kan, penasaran dong, jadi penasaran mau lihat gitu kan. Jadi mau nggak cerita sekarang gitu? Iya, nah penasaran dong, oh bener nggak sih ada gitu. Nah, setelah itu tiba tuh malam tuh, malam udah karena mahasiswa udah didengarin dengan cerita kayak gitu, jadi banyak mahasiswa yang nggak berani keluar. Karena emang kondisinya tuh ya bener-bener tempatnya sih nggak ada lampu sama sekali, gelap total gitu. Kalau mau keluar emang pakai senter gitu. Posisi listrik masih susah. Ya listrik masih susah, ada listrik tapi di desanya ada. Di desa. Di desa sekolahnya, di sekolahnya nggak ada listrik. Ada mungkin buat listrik tapi nggak ada lampu, cuma ada listrik tapi nggak ada lampu. Jadi lampu tuh kalau di sana tuh ditaruh di sekolahan terus hilang. Banyak maling. Iya. Jadi kalau lampu di sana lewat, jadi setiap naruh lampu listriknya hilang. Makanya sekolah itu nggak dikasih lampu, gelap. Bukan nggak ada anggaran lampu, tapi ada listriknya hilang. Mungkin nggak tahu juga yang ambil siapa ya. Ambil nggak tahu siapa. Nah pas malam itu jam 12 kita lagi tidur semua. Tiba-tiba terdengar suara ya kan. Yang mendengar suara siapa itu? Semuanya hampir mendengar suara. Ada suara, siapa yang mau kencing angkat tangan tuh. Ada suara kayak gitu, Ternyata bukan suara yang aneh. Ya, jadi lagi tidur semuanya, tiba-tiba ada yang ngomong, ada yang mau kencing angkat tangan. Oke nih, setelah menegangkan mungkin dikasih punchline. Nah, bukan setantu. Ternyata ada sekitar 6 orang yang pengen. Padahal posisi lagi tidur semua, tiba-tiba ada suara kayak gitu, angkat tangan aja. Itu depan tahan semua kayaknya. Nah, keluar, tapi kami bareng-bareng bawa senter. 6 orang berangkat gitu kan. Kita keluar. Emang kamar mandinya agak jauh. Jauh. Agak jauh sekitar 100 meter lah. Nggak sempat tiba ya kan. Kita jalan keluar. Nah, lewatin tempat yang pos ini nih yang ada. Lewatin pos. Posisi saudara ini ikut juga sama. Ikut juga. Ikut. Saya yang ngomong siapa yang mau kencing. Saya baru enggak ternyata mungkin agak loading karena sudah dikasih pegangan. Bagaimana kalau kita minum dulu? Minum dulu. Kayak udah pada 100 kali. Cut. Menegangkan cerita untuk kali ini teman-teman. Oke. Gelasnya kotor ya ini ya. Aduh, gue bekas apa nih, kayak bekas mesin kayaknya nih. Aduh. Bukan ini Kopi. Tidak ada sponsor karena terlihat kotor ya teman-teman. Oke, lanjut kan saudara gini ternyata yang membuat suara. Saudara lagi ini yang membuat suara. Siapa mau kencing? Oke. Banyak yang mau ya kan. Itu kondisi jam 12 malam lewat. Yang udah gak tahan banget. Terus kita berangkat. Kencing ngomong ternyata. Nah di situ nggak ada yang berani ngeliat pos. Nggak ada yang berani ya, cuma ngeliat ke samping aja gitu. Oke, mungkin hanya dirikan kecil. Nggak ada yang berani. Kita mulailah tuh ganti-gantian ya kan. Selesai. Nah setelah selesai. Kebetulan saya paling terakhir tuh karena nungguin di center ya kan. Kencing. Saya pulang. Kita pulang lagi lewat jalan yang sama. Lewat jalan melewati pos juga. Nah, pas pulang, entah kenapa jalan saya tuh lebih lama daripada yang lain gitu. Jadi yang lain udah masuk ke daerah sekolah, saya tuh belum, masih di luar pagar. Jadi posisi paling belakang. Iya. Padahal tuh pas berangkat sekolah tuh bareng-bareng keluar. Pas jalan tuh tiba-tiba ada belokan kayak gitu, ke gang. Nah, kebetulan posisi yang lain udah di ujung gang, saya masih di bawah belakang gang. Teman-teman tuh Iya, lebih jauh gitu. Udah lebih duluan tiba-tiba ya, padahal jalan bareng-bareng udah nyampe di ujung aja. Nah di situ pas kebetulan depan gangnya itu ada posnya itu. Nah saya penasaran, saya senternya di atas pohon. Ternyata bukan kayak sosok dibilang kan kayak sosok putihnya gitu ya. Saya ngeliatnya cuma sekilas doang, melihat itu memang putih, dia putih transparan kayak putih karbon ya.
doang bayangan bungkus sama ada di pos itu, di sebelah pohon. di sebelah pohon. Di sebelah pohon berdiri ya kan saat itu saya nggak ke bawah cuma lihat di atas pohon doang tapi kan bawahnya kelihatan tuh. Jadi nggak langsung ditembak ke ya, situnya. langsung oh ada beneran. Udah nggak lihat langsung lari itu ngejar tuh ya kan. Kita temen-temen udah nyampe di kelas tuh kita masuk dan akhirnya adalah udah kata temen ini bisa nyantai jalan. Nah jadi kita bener apa yang dibilang sama Narudi ini dia itu suka malu suka ada kita bener tuh ada di situ dia. Sosoknya sih emang gak bener-bener wujud dengan orang enggak gitu kan lihat wujud yang nyatanya mungkin Iya mungkin nyata ya. saya lihat cuma kayak sosok orang putih keabu-abuan bawah itu kayak rambutnya panjang bawah gitu. Nah setelah itu lewat udah pagi itu udah tuh Mungkin setelah berjalan nyampe kelas lagi biasa aja gitu, tidak cerita ke teman-teman tadi melihat sosok ternyata benar gitu ada di sana, nggak cerita. Kalau saya emang nggak cerita karena emang lihatnya seperti itu doang. Nah paginya ternyata tuh yang 3 orang yang kemarin di bilang kecil itu dia cerita lagi. Paginya dia bilang dia bertiga akhirnya dia benar bertiga dia lagi cerita lagi belum tidur ya kan, lagi ngobrol-ngobrol terus tiba-tiba meja digeser. Iya, meja digeser. Tapi posisinya lagi barengan tidur. Iya, enggak lagi ngobrol-ngobrol lagi ya. Enggak satu tempat gitu. Dia bertiga kan di kelas yang sama, dia tidur lagi. Oh, tidur. Tidur masih tidur di pojok lagi. Emang lagi bandel sekarang ya. Terus lagi dia emang lagi. Tapi yang satu udah mendingan, udah batinnya sakit. Oh, yang itu udah agak sembuh gitu. Ya, tapi masih sakit. Masih sakit juga. Dia sampai yang terakhir pulang masih sakit dia. Masih demam. Terus ngebut juga tetap ngikut. Situ juga, yang ke situ juga. Nah, meja udah digeser. Nah setelah itu anak kecil itu katanya nampakin diri di situ. Anak kecil nampakin diri. Bener-bener nampakin diri. Dia ngeliatin. Nah terus habis dia ngeliatin, salah satu dari 3 orang itu baca Al-Fatihah. Setelah di sini yang setelah dia baca Al-Fatihah dia benar-benar kegirangan. Anak kecil tuh kegirangan dia. Kegirangan pasti baca Al-Fatihah tuh kegirangan dia tahu dulu gitu. Iya dia kegirangan, dia bahagia karena dia emang pengen dibacain kayak gini, dibacain kayak gitu. Nah dia saksi dia 3 orang ngeliat, anak kecilnya kegirangan lompat-lompat, terus akhirnya dibacain lagi. Nah jadi setelah itu paginya terus kemudian dibawa tidur tuh udah tuh. Setelah baca itu kegirangan akhirnya kan lompat-lompat terus hilang menghilang sosok itu menghilang gitu ya kan. Terus dia kayak ngasih pesan dia minta didoain di sini. Tuh dia kayak misalnya ngasih pesan minta doain. Itu yang kecil doang, yang gedenya udah kelihatan. Udah anak kecil ada yang anak kecil nih sosok kelihatan. 3 orang yang lihat. Terus udah didoain dia kegirangan kayak hilang. Nah pas paginya dia bilang laporan ke ketua. Di sini ada yang anak kecil itu dia mau minta doa, minta didoain. Jadi dia menampakkan tuh sebenarnya pengen minta doa mungkin ya. Minta didoain, doanya ya simpel kayak baca Al-Fatihah doang. Mungkin dia tuh kesenangan melakukan gitu. Nah atau udah itu, nah, setelah itu dia bilang kayak gitu. Nah akhirnya ya kita setelah sholat isya ya benar-benar kita doain. Jadi doa bersama di situ. Iya. Maksudnya doa bersama untuk yang di sini, maaf kalau misalkan terganggu atau gimana gitu kan. Nah seperti itu. Nah setelah itu udah di hari akhir tuh, udah mau di hari akhir. Setelah didoain, yaudah kita kayak normal kayak baru datang lagi tuh. Jadi hari kedua nggak ada apa-apa lagi. Jadi normal lagi. Iya. Setelah ada doa itu didoain, nah udah habis itu nggak ada apa-apa lagi, udah kayak normal lagi aja. Jadi udah gak ada malam mencekam lagi. Iya tapi hawa-hawa ceritanya masih pada takut juga. Iya. Masih punya bareng. Cuman udah gak ada kejadian di tahun Nggak ada kejadian. Apa bisa di akhir cerita ini? Iya. Mungkin itu aja sih kalau misalkan kisahnya seperti itu. Teman-teman, mungkin dari saudara Agil ini tadi kan di awal kita mendengar banyak sosok, contoh ada sosok nenek-nenek, ada sosok anak kecil dan sosok gede tinggi. Nah mungkin di desa Cikoneng itu kan emang situ mungkin ya. Nah mungkin saran aja nih sebagai kesimpulan sebelum penutup, kalau kalian mau pergi ke tempat lain tuh jangan ngeyel gitu. Kalau mau apa-apa tuh mungkin bilang sama teman-teman, jangan ngeyel juga mungkin. Ya jangan ganggu lah intinya gitu. Karena ada bukti ketika kita mengganggu ada niatan ya, niatan cuman
iseng gitu, nah itu mereka tuh nggak suka gitu dia main gitu ke. Oh iya, tambahan terakhir nih, yang kesurupan itu, yang tadi kesurupan itu, nah, ternyata dia pas lagi ada kabut gelap banget tuh, dia tuh dipanggil, katanya dipanggil sama pendeta, katanya pendeta itu datang, ada pendeta manggil, suruh dia, itu kondisi lagi kabut gelap banget. Jadi ya kalau misalkan jarak 10 meter tuh orang cuma kelihatan bayangannya doang, kelihatan muka, apalagi jarak 20 meter tuh udah kelihatan orang. Jadi dia ada pendeta datang yang berarti dipanggil disuruh ikut, tapi di situ dia sadar kondisi nggak mau ikut gitu. Jadi wujudnya tuh kayak pendeta gitu, kayak pendeta tapi dia nggak mau, dia bilang nggak mau di sini aja. Akhirnya dia masuk ke kelas udah. Jadi yang kesurupan tuh sempat didatangin disuruh ikut, nggak tahu ikut kemana. Mungkin kita nggak tahu ya gitu, nggak tahu mungkin kalau dia ikut entah dia jadi hilang atau tersesat dalam kabut. Soalnya tuh benar-benar kabut gelap banget, ketika ada kabut udah nggak kelihatan sama sekali. Bahkan kalau misalkan pagi-pagi kabut turun, siswa tuh pada nggak sekolah karena emang nggak bisa kelihatan sama sekali. Jadi dalam kelas juga misalkan masuk gitu kelihatan. Iya, gelap ini pagi-pagi jam misalkan jam 6 nih, masuk sekolah jam 7. Iya. Kabut udah ada dari jam 6, bisa kabut tuh hilang jam 12 siang. Jadi benar lama banget kabut hilang. Nah setelah itu kalau ada kabut biasanya yang datang tuh anak-anak yang dari desa Cikoneng gitu. Jadi yang dari desa-desa lain nggak datang. Karena mungkin takut akses jalan nggak kelihatan, ada kecelakaan gitu karena kabut gitu. Karena desa itu sekolah itu satu-satunya di puncak itu, jadi dia mencakup beberapa desa yang sekolah di situ anaknya. Mencakup. Oh, dari daerah Ataun itu sekolah cuma itu satu. Cuma satu doang. Iya itu. Jauh juga ya anak kecil sekolah. Dari Ataun aja tuh masih 40 menit. Iya. Jalan setapak itu tuh. Gila. Perjuangan banget. Bahkan anak kecilnya itu kalau mau ke sekolah, ada yang rumahnya 3 tahun ada daerah situ, jadi dia jalan kaki, bener-bener jalan kaki dari bawah sampai atas. Itu makan waktu 45 menit jalan kaki. Mungkin itu cerita dari saudara Agil tentang desa Cikoneng. Nah, mungkin pesan yang kita dapat dari cerita Agil itu pertama, kalau mau berkunjung ke desa yang belum kita kenal, kita jangan terlalu arogan lah, jangan terlalu banyak penasaran gitu-gitu. Nah, kita harus banyak-banyak bertanya juga mungkin tentang tempat, tentang keadaan, tentang cerita-cerita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin untuk video tentang cerita pengalaman horor kali ini cukup sekian. Oke, sampai ketemu di video-video kita yang lainnya. Oke, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini supaya kita terus semangat untuk membangun channel ini dan semakin serius gitu ke depannya. Oke, cukup sekian dari kami. Bye bye. Salam merinding.